Seorang gadis hamil tetapi melahirkan 4 ular berbisa. Mereka semua melampiaskan kekesalan mereka padanya. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk membunuh mereka. Namun, anak ular kecil itu menjadi semakin bergantung padanya. Akhirnya, gadis itu, dengan imbalan 2 lembar kulit binatang murah, setelah menjual putra tertua dan putra kedua tertua, bayi-bayi ular itu sangat kecewa pada induknya. Ternyata wanita jelek ini memang tidak mencintai mereka. Saudara keempat bahkan ikut marah. Dia didorong dari tebing. Ketika merokok menyebabkan cedera parah dan mengakibatkan koma, namun kemudian aku mendengar 2 suara lembut dan imut memanggilku kakak ketiga. Wanita jahat itu tampaknya sudah mati. Jika kamu mati, ya kamu mati. Lagi pula, dia hanya akan menyiksa kita jika dia tetap hidup. Xian tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar itu. Lalu aku melihat seorang pria berambut putih di hadapanku. Dan seorang anak berambut biru. Xian tidak percaya dengan ledakan itu. Aku tak percaya aku bisa selamat. Lalu dia menatap kedua anak itu dan bertanya, setan kecil. Di mana ini? Begitu dia selesai berbicara. Melihat, anak singa kecil berbulu putih itu mundur selangkah karena takut. Dan yang berambut biru, namun, dia langsung naik dan membuka paksa wajah Xian. Masih hidup di Beiji. Xian tiba-tiba teringat, Beiji. Bukankah itu kisah Ryofu yang legendaris yang pernah dia lihat sebelumnya? Apakah dia seorang penjahat dengan akhir yang tragis? Apakah aku berinkarnasi ke dalam sebuah buku? Xian memandang kedua setan kecil itu dengan ekspresi bingung. Saya bertanya lagi kepada anak-anak itu. Siapa nama kalian? Perempuan jahat, kenapa kau berpura-pura di depan kami? Kamu masih ingin memainkan trik amnesia? Nama saya Beiji, dia adalah Sisi. Kamu adalah Xian? Ia adalah seorang perempuan berkulit gelap, berbau tidak sedap, bertubuh kecil, dan lemah. Ternyata berhasil terkirim. Selain itu, dia berinkarnasi menjadi salah satu dari 4 penjahat. Ibu biologis dari anak-anak ular tersebut, dalam Passways Hall. Mereka tampaknya sama sekali tidak menyukai manusia ular. Oleh karena itu, dia terus-menerus mengkritik dan memarahi keempat anak tersebut. Mereka bahkan berebut 2 kulit binatang. Menjual anak tertua dan anak kedua tertua kepada perempuan lain sebagai budak. Nanti, kepribadian bengkok keempat penjahat itu semuanya terkait dengannya. Hasil akhirnya adalah kakinya patah akibat ulah saudara keempat. Kedua lengannya dipatahkan oleh saudara laki-laki ketiga. Anak kedua membutakannya. Ditusuk oleh bos, gagal jantung. Saat itu, pikiran Xian sedang berkecamuk. Tunggu sampai dia menerima kenyataan. Dan ketika dia duduk kembali, barulah saat itu mereka menyadari bahwa kedua anak ular itu sudah pergi. Saat itu dia berada di dalam gua. Ini mungkin rumah Xian dan putra-putranya. Namun, gua itu berbau busuk dan kotor. Nasi ada di mana-mana. Tian Gongbu mengatakan bahwa udara di sana masih sama sekali tidak layak untuk dihirup. Mangsa di dalam gua itu berbau busuk dan membusuk. Hanya ada 2 kulit binatang yang tertutup kotoran. Lalu dia merasakan gatal di wajahnya. Segumpal besar nasi hitam keluar saat saya menyendoknya dengan tangan. Aku benar-benar tidak tahan untuk mengetahui tentang kehidupan sebelumnya. Dia memiliki kemampuan supranatural dan manipulasi ruang seperti Musi. Pengguna kemampuan 2 elemen, bahkan di dunia yang dilanda kiamat, dia masih bisa bertahan hidup dengan pakaian bersih. Xian kemudian berdiri, menyangga tubuhnya dengan bersandar ke dinding. Mulailah menguji kemampuanmu di tengah kiamat. Apakah mereka masih di sana? Tiba-tiba terlintas sebuah ide, dan ia mencoba mengaktifkan kemampuan spasialnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka celah kecil di ruangan itu. Segera setelah itu, saya menemukan tisu disinfektan di dalamnya. Dan sebuah pena perak, korek api dan sekantong garam. Ruangan tersebut kemudian mati secara otomatis. Sepertinya mustahil baginya untuk membukanya kembali. Dia menggunakan tisu disinfektan berbahan dasar alkohol. Ditarik keluar, membersihkan luka di tubuhku, bahkan jika hanya dilakukan disinfeksi sederhana. Kemudian rentangkan tangan kiri Anda. Sebuah pikiran dapat mengungkap rahasia yang mendalam. Gelombang kekuatan supernatural berwarna hijau berjuang untuk muncul dari telapak tangannya. Sedikit, ia berkeringat deras saat menatap tangannya. Rumput kecil yang dikatalisis, akhirnya senyum muncul di wajahnya. Setelah beristirahat sejenak, Xian melihat ubi jalar mentah di pintu masuk gua. Dia menggunakan pena perak untuk mengupas kulit ubi jalar. Setelah membuka mulut dan makan, ini akhirnya membuat perutku yang lapar terasa sedikit lebih baik. Selain gua-gua, Anda juga dapat melihat hutan yang rimbun. Ini adalah kiamat yang tercemar. Pemandangan yang tak akan pernah bisa dilihat, merasakan keindahan hidup. Dia tersenyum penuh terima kasih. Namun, tepat saat dia berbalik, saat aku melihat gua yang bau busuk di belakangku, senyum di wajahnya langsung berubah muram. Kemudian, dia mencabut beberapa tunggul pohon mati di luar gua. Mereka diikat bersama. Saya berhasil membuat sapu darurat. Kembali ke gua, mereka membersihkan semua rumah padi dan kotoran hewan lainnya. Langit di luar cerah dan terang. Xiaoyan menyimpan 2 kulit binatang yang menjadi satu-satunya barang yang ada di dalam gua. Pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian, gantungkan di pohon-pohon di luar untuk dikeringkan. Xian merasa jauh lebih baik setelah melakukan semua itu. 2,5 jam kemudian, perutku mulai keroncongan lagi. Dia perlu makan. Kedua bocah nakal itu juga perlu makan. Tidak ada makanan yang tersisa di seluruh gua. Untungnya, dia adalah pengguna kemampuan tipe kayu. Afinitas, tanaman, menemukan tanaman yang dapat dimakan adalah keahliannya. Tak lama kemudian ia menghilang ke dalam hutan untuk mengamati sekelilingnya dengan saksama. Benar saja, saya menemukan aroma kentang tidak jauh dari situ. Hanya penggalian ringan, kemudian mereka menggali sejumlah besar kentang. Dia menaruh kentang di atas daun-daun besar. Bersihkan sisi kecil dan tipis dari barang tersebut. Mereka kemudian membungkusnya dengan dedaunan besar dan membawanya ke dalam gua. Ada seorang orc di dalam gua yang memanggilnya Xian saat itu. Rombongan pemburu telah kembali. Ayo ambil dagingnya. Nama suku tersebut adalah Yang Xiang Shuren World.
Laki-laki bisa berubah menjadi binatang buas. Ia juga bisa berubah menjadi wujud manusia. Mereka kuat secara fisik, kekuatan serangan yang kuat, wanita yang lemah. Setelah mencapai usia dewasa, seseorang hanya dapat mempertahankan wujud manusia dan tidak dapat mengubah bentuk. Perubahan dunia, persalinan pada bayi perempuan semakin sulit. Rasio antara laki-laki dan perempuan hampir 10:1. Perempuan adalah anugerah dari dewa binatang buas. Ini adalah objek yang diperebutkan dan dilindungi oleh para jantan. Jika pria tersebut terluka, orc perempuan akan dihukum oleh dewa binatang buas. Jadi, meskipun merokok itu berbau, gelap, malas, dan buruk, para pria dalam suku tersebut kembali dari berburu setiap hari. Mereka selalu menyisakan beberapa potong daging untuk Xian. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tidak ada orc jantan lain yang menginginkannya. Selain tanda berbentuk ular di pinggangnya, ini menyiratkan bahwa dia pernah memiliki teman berupa manusia ular. Saat itu, seorang manusia serigala abu-abu datang memanggil Xian. Namanya adalah Wolfpig. Dia hanya mengenakan seikat kulit binatang. Oleh karena itu, perut six-pack sangat menarik perhatian. Xian tak kuasa menahan diri untuk terus menatap selama 2,5 detik lagi. Jantan dengan mata sipit memang enak dipandang. Kemudian dia menerima sebuah karya dari Wolfpig. Daging yang sangat rapi, tepat saat mereka hendak pergi. Namun kemudian, mereka melihat Wolfpig membawa tulang-tulang. Keluarkan isi perut hewan, dan buanglah. Ini benar-benar hal yang bagus. Maka Xian dengan cepat melangkah maju dan bertanya, bisakah Anda mengizinkannya untuk mengeluarkan beberapa tulang dan organ dalam? Dia sudah lama tidak minum alkohol. Kaldu tulang yang segar dan lezat. Membayangkannya saja sudah membuat air liurku menetes. Tersedia di suku tersebut, semua itu sulit diterima. Oleh karena itu, Wolfpig dengan murah hati menyerahkan semuanya kepada Xian. Beberapa menit kemudian, Xian membawa barang-barang itu ke bagian yang lebih kecil dan mencucinya hingga bersih. Tak lama kemudian, mereka pindah rumah. Lalu dia mengeluarkan korek api dan menyalakan api. Kemudian, dia mulai memotong sayuran dengan tangan pena peraknya. Saat hidangan dan sup sudah siap, hari mulai gelap. Keshiking dan Arctic. Kedua setan kecil itu belum kembali. Meskipun, perutku sudah keroncongan karena merokok. Namun, dia tetap memutuskan untuk menunggu sampai bayi-bayi itu kembali. Makan dalam bahaya, bersandar di dinding batu. Aku mulai mengingat kembali alur cerita dunia ini. Menurut karya aslinya, pemilik asli Xian, dia pasti telah melakukan banyak hal yang membuat surga dan manusia murka. Keempat anaknya hampir bisa digambarkan sebagai pembenci, dan dia, khususnya untuk 2 lembar kulit binatang itu. Setelah menjual putra tertua dan putra kedua tertua, saudara ketiga dan keempat tidak pernah lagi menatapnya dengan ramah. Jadi barusan kedua anak kecil itu ada padanya, ada alasan dibalik sikap dingin, dan acuh tak acuh mereka. 2 jam berikutnya berlalu dengan cepat. Bayi-bayi itu masih belum kembali. Xian mulai merasa sedikit cemas. Maka mereka pun buru-buru meninggalkan gua itu. Mencari Xi Qing dan Beiji di mana-mana. Xian juga tidak mengenal hutan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa berteriak keras sambil berjalan. Nama kedua bayi tersebut, untungnya, tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Kedua anak kecil itu kemudian muncul dari balik pepohonan. Sejujurnya, Xian tidak kenal takut. Tapi sebenarnya, dia paling takut pada ular. Untungnya, kedua anak kecil itu sekarang sudah menjadi anak manusia. Penampilan anak berusia 5 tahun. Pada titik ini, King Barat jelas mulai tidak sabar. Kamu teriak-teriakan apa, dasar perempuan jahat? Xian tak berdaya setelah mendengar itu. Kemana si nakal itu lari? Aku sudah menunggumu sejak lama setelah menyiapkan makanan. Bei Juenyan tampak bangga. Kami bukan anak-anak nakal. Kami adalah anak-anak ular kecil. Perempuan jahat tahu bahwa kamu tidak menyukai kami. Tidak perlu mengatakannya setiap hari, bahkan sebelum Xian bisa berbicara. Namun, King Barat bertanya dengan penasaran, kelinci kecil apa itu? Xian mengatakan bahwa kelinci kecil itu adalah simbol umur panjang bertelinga panjang. Pasti akan enak jika diolah menjadi kepala kelinci pedas. Selain itu, bulu kalajengking bertelinga panjang juga sangat bermanfaat. Setelah mendengar ini, King Barat menundukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kami baru saja berada di hutan. Saya melihat seekor kucing bertelinga panjang yang menabrak batang pohon dan mati. Kemanapun kamu ingin pergi? Xian langsung mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia menginginkannya. Kemudian disusul oleh 2 ular kecil. Kami memasuki hutan lebat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan ini akan berujung pada penyesalan seumur hidup. Setelah membelah telur, Xian merasa semakin gelisah saat berjalan. Maka ia segera memanggil kedua anak singa kecil itu, Xi Qing. Beiji, apakah kita kembali saja? Namun saat itu juga, King Barat tiba-tiba berbalik. Anak ular emas itu muncul seketika. Lalu dia menjulurkan lidahnya lagi. Dia berkata, temperamen yang bagus. Perempuan jahat, ayo kita kembali dulu. Orang mati paling takut pada ular. Pada saat itu, dia merasakan darah mengalir dari kepalanya ke kakinya. Aku sangat takut sampai tidak bisa bergerak. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Namun mereka menemukan bahwa Xi Qing dan Beiji telah menghilang. Dia berpikir dengan kaku. Mereka benar-benar percaya bahwa seekor kelinci telah lari ke hutan dan mati. Dia jelas-jelas menjadi korban perundungan oleh kedua anak laki-laki itu. Di sisi lain, Xi Qing dan Beiji telah kembali ke gua. King Barat tak kuasa menahan tawa. Perempuan bodoh itu, dia akan sangat tidak beruntung malam ini. Aku menolak untuk percaya bahwa seseorang dengan kemampuan navigasi yang sangat buruk seperti itu bisa menemukan jalan kembali. Namun Beiji menarik Xi Qing ke samping dan bertanya, kakak ketiga, apakah menurutmu kita salah alamat? King Wenyan Barat akhirnya berhasil menahan tawanya. Menengadah, gua itu ternyata tidak hanya bersih dan menyegarkan. Bahkan di dalam palung batu kecil, mereka juga menambahkan bunga-bunga liar kecil yang cantik. Tiba-tiba Arctic terlihat. Sebuah bejana besar diletakkan di bagian terdalam gua.
Di dalam panci, terdapat kaldu tulang yang direbus perlahan dengan asap yang diiris-iris. Artik sudah di depan mata. Aku teringat apa yang dikatakan wanita jelek itu sebelumnya. Saya sudah menyiapkan makanannya. Kami sudah menunggumu begitu lama. Lalu, dia menatap si Qing dan bertanya dengan bingung. Kakak ketiga, mungkinkah ini benar-benar jelek? Makanan itu dibuat oleh perempuan. Ekspresi Qing Barat tampak acuh tak acuh. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, dia pasti memiliki niat jahat. Namun Beiji, dengan pikirannya yang sederhana, mengambil sebuah kentang. Mereka mulai makan. Kakak ketiga, kamu harus mencobanya. Ini benar-benar enak. Kami adalah manusia ular berdarah dingin. Selama masih ada daging mentah untuk dimakan, seseorang bisa hidup dengan baik. Aku tak pernah menyangka akan bertemu perempuan yang malas dan jahat seperti ini. Mereka benar-benar mengubah makanan menjadi sebuah hidangan. Qing Barat dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka makan bersama dengan Beiji. Segera, kedua anak kecil itu benar-benar terpikat oleh makanan yang lezat. Namun kemudian Qing Barat sepertinya menyadari sesuatu. Dalam kemarahannya, apakah dia berpikir untuk mengkhianati kita juga? Beberapa waktu lalu, kakak tertua dan kakak kedua tertua dikhianati oleh seorang wanita jahat. Manusia ular berdarah dingin tidak diterima dimanapun. Bahkan ibunya sendiri yang penyayang pun tidak peduli. Jadi, dia benar-benar tidak bisa menghindari penjualan itu. Memikirkan hal ini. Wilayah-wilayah yang sedang berkembang dan wilayah Arktik tidak bisa makan apapun lagi. Sementara itu di hutan, Xian memegang pena perak. Dengan hati-hati, mencari jalan pulang, mereka tidak menyadari bahwa pohon besar di atas kepala mereka. Perburuan elang putih salju mencuat dalam dugaan konspirasi. Tataplah dengan saksama, ini adalah benda magnet kecil dari suku kotak batu yang tidak dijual. Memikirkan solusinya, mengapa mengirim Little Magnet jauh ke dalam hutan di tengah malam? Itu benar. Xian yang kurang pandai menentukan arah mengira dia sedang dalam perjalanan kembali ke gua. Akibatnya, mereka semakin menjauh satu sama lain. Pada saat itu, Mu Xiao mengepakkan sayapnya dan terbang sedikit lebih dekat. Aku mengamati Xian dari dekat. Zeze sangat kurus dan kecil, dia tidak memiliki daging sama sekali di tulangnya. Magnet kecil yang tidak berguna, dan tidak kompeten. Sepertinya magnet kecil ini, tempat itu ditinggalkan oleh suku Rockbox. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di belakang Xian. Dia segera berbalik dan melihat. Seekor harimau putih dengan tinggi hampir 5 meter terlihat. Dia menatapnya dengan rakus. Xian sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia hampir mengompol. Dasar bocah nakal. Benar saja, mereka ingin dia memberi makan binatang buas dan pesawat terbang. Dia melemparkan belati di tangannya. Untuk harimau putih, belati ini mungkin hanyalah tusuk gigi. Memikirkan hal itu, Xian berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika harimau itu hampir menyusul, Xian segera memanjat pohon besar terdekat. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Tiba-tiba, ruang supranatural itu terbuka dalam sekejap. Dia segera mengeluarkan pistol itu dari tempat penyimpanannya. Ruangan itu tiba-tiba mati. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Segera masukkan peluru ke dalam peluru. Lalu dia menembak mata harimau putih itu. Sementara itu, Mu Xiao, yang menyaksikan pertunjukan dari pinggir lapangan. Suara tembakan itu membuatku terkejut. Dia segera menyembunyikan kepalanya di antara sayapnya. Harimau itu bergerak terlalu cepat. Beberapa tembakan dilepaskan tetapi tidak ada yang mengenai mata. Harimau itu jelas lebih marah lagi. Ia membuka mulutnya yang merah darah dan menerkam Xian. Melihat ini, Xian dengan cepat mengaktifkan kemampuan keterikatan kayu. Dalam sekejap, sebatang tanaman merambat muncul dari telapak tangannya. Ular itu langsung melilit tubuh harimau tersebut. Melihat bahwa pergerakan harimau dibatasi, memanfaatkan momen tersebut, Xian menarik pelatuk dan melepaskan 2 tembakan. Menembus mata harimau dalam sekejap. Tepat saat itu, dia kembali membuka ruangnya sendiri. Keluarkan pisau tajam dari dalam. Juga dikenal sebagai gilotin terbang. Kemudian, pisahkan garis-garis perak tersebut dengan cepat. Jangan sampai tersangkut di 2 cabang yang tebal itu. Setelah memasang perangkap, dia melihat bahwa harimau putih itu telah berhasil melepaskan diri dari tanaman rambat. Mereka berhasil menyusul. Xian memberikan tatapan provokatif kepada harimau itu. Lalu dia memanjat pohon itu. Dengan marah, harimau putih itu melompat dengan ganas ke atas pohon. Kemudian, garis-garis rahasia segera muncul di tubuhnya. Tetesan darah mengalir dari yang satu ini. Matanya, leher dan kaki dipotong. Harimau putih itu langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia terjatuh dengan keras ke tanah setelah kehilangan kekuatan dan keseimbangannya. Setelah mengamati beberapa saat dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia dengan cekatan menyelipkan barang yang sedang dipakainya ke dalam ikat pinggangnya. Harimau putih itu jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Aku mengamati Little Grey dari atas pohon. Harimau putih itu mengamatinya berjuang selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya berbicara. Diam, saya menunggu sekitar 20 menit lagi. Sepertinya harimau putih besar itu sudah benar-benar mati. Xian. Barulah kemudian, dia dengan hati-hati turun dari pohon. Lalu dia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Dari luka saat ini, membedah bulu dan daging seekor harimau putih besar. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan keberadaan petahana saat ini. Xian berpikir putus asa sambil memotong kain itu. Kekuatan tempur seorang pemegang gelar magister, tampaknya berbeda dari apa yang dia pahami. Binatang buas ini sudah sangat kuat. Jadi, para orc jantan yang dengan mudah memburu binatang buas. Sungguh menakjubkan. Bertahan hidup bagi para orc tampaknya tidak mudah. Dipotong untuk waktu yang lama, semua jejak pemilik saat ini pada tubuh Baihu telah dimusnahkan. Merokok tanpa makan malam. Perutku keroncongan karena lapar. Dia mengumpulkan kayu bakar kering di dekat situ. Ambil korek api dan nyalakan. Masukkan sepotong kayu ke dalam daging harimau putih.
taburi dengan sedikit garam dan panggang. Dalam kegelapan, seruling kayu yang sudah terbang masuk itu mengawasinya dari puncak pohon. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu perempuan kecil berkulit gelap ini. Mereka benar-benar membunuh seekor binatang buas di hutan. Kamu harus tahu, ini adalah seseorang yang bahkan manusia buas paus hijau pun tidak bisa kalahkan. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Perempuan juga bisa berburu. Mu Xiao mencondongkan tubuh lebih dekat dan menatap wanita kecil yang sedang memanggang. Dia mengendus. Baunya sangat enak. Daging yang dipanggang menggunakan panggangan magnet kecil tampaknya lebih harum daripada daging panggang biasa. Shan memang sedikit lapar. Setelah makan kenyang, dia duduk dengan malas di tanah. Namun pada saat itu, suasana di sekitarnya sangat sunyi. Dia mulai curiga bahwa ada makhluk buas yang lebih menakutkan di dekatnya. Maka ia segera bangkit dan lari. Setelah Xian pergi, Mu Xiao terbang turun dari pohon. Paruh elang yang tajam itu hangus terbakar. Bai Hu mengamati luka fatal di tubuh Bai Hu. Bayi itu tersentak saat melihat luka yang sangat halus itu. Di benua Beastmaster, dia belum pernah melihat luka yang dibuat seperti ini sebelumnya. Kemudian Mu Xiao berjalan ke api unggun. Dia mengambil alat barbeque yang belum habis dimakan Xian. Gluk-gluk, semuanya masuk ke mulutku. Lalu matanya berbinar. Makanlah dengan enak di sisi lainnya. Xian berlari hingga fajar. Akhirnya kembali ke dalam gua, tapi ketika aku melihat sudutnya, Qiqing dan Beiji tidur bersama, hati Xian yang awalnya gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Bukankah kedua anak nakal itu kedinginan tidur di lantai? Xian berpura-pura marah dan mulai berbicara. Qiqing dan Beiji sudah mendengar keributan itu. Aku sama sekali tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Wanita jahat itu tertipu hingga menghabiskan malam di hutan. Mereka pasti sangat ketakutan. Mereka pasti akan kembali untuk menghajar mereka sekarang. Mereka sudah terbiasa dikalahkan. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bisa membunuh mereka? Melihat ini, Xian berbicara lagi. Mengapa kamu tidak tidur di ranjang? Artik mengira dia salah dengar. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Dasar perempuan jahat, kau tak pernah mengizinkan kami tidur di ranjang yang sama. Apakah kamu sudah lupa? Siapa yang menyuruhmu terus menyebutnya sebagai wanita jahat? Aku ibumu tersayang, panggil aku ibu. Apakah kamu sakit? Kalianlah yang sakit. Meninggalkan ibunya tercinta di hutan di tengah malam. Aku bertemu dengan binatang buas tadi malam, kau tahu? Kalian memang sangat hebat dalam hal ini. Itu akan membuatku marah. Qiqing dan Beiji saling berhadapan. Awalnya, mereka hanya ingin menakutinya. Sebenarnya tempat itu aman. Xian, yang tidak memiliki kemampuan navigasi, tersesat ke zona bahaya. Pokoknya Xian, dia sama sekali tidak akan pernah mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan navigasi. Kemudian nadanya menjadi tenang, dan dia berkata, mulai hari ini, kamu tidur di ranjang yang sama denganku. Bahasa Tionghoa klasik Arktik sungguh menyenangkan. Karena gua yang dibersihkan tadi malam, dan ketika ada api dan makanan di dalam gua, saya merasakan kehangatan untuk pertama kalinya di Arktik. Dia berharap perempuan jahat bisa menjadi baik. Namun Qing Barat, yang berdiri di samping, memasang ekspresi muram. Lalu dia memeluk kentang yang tersisa dari tadi malam. Daging babi rebus itu tiba-tiba keluar dari gua. Melihat hal itu, Arktik segera mengikuti. Perubahan mendadak ini, perokok itu, yang tubuhnya sudah sangat panas, tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia segera bangkit dan mengejarnya. Namun kedua anak kecil itu sudah lari jauh. Dia terlalu lelah untuk terus mengejar. Jadi, dia hanya bisa pulang dengan perasaan kesal. Aku menyesap beberapa teguk sup yang belum habis dimakan kedua anak itu. Lalu saya makan daging. Akhirnya, saya langsung tertidur begitu berbaring di tempat tidur. Ranjang batu yang keras dan terbuat dari kulit binatang itu tidak nyaman untuk tidur. Tak lama kemudian, dia mulai menelitinya. Dia meregangkan tubuh. Kami memutuskan untuk mengatasi masalah kenyamanan tempat tidur terlebih dahulu. Tumbuhan di sekitarnya masih cukup rimbun. Xian sedang mencabuti rumput liar. Mereka mengumpulkan banyak permen likorice. Setelah membersihkan debu, jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah dikeringkan, akar manis tersebut dianyam menjadi satu. Toko jerami itu menyelesaikan proses menenunnya dalam waktu singkat. Tepat saat itu, Si Pan mendengar keributan di luar. Jadi dia berlari keluar gua untuk memeriksa. Di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sana, seekor betina tinggi dan gemuk meraih Arktik. Dia Shixing, tanah tampak dipenuhi dengan ubi jalar. Pria betina yang gemuk itu sangat marah. Ork ular berdarah dingin yang tidak diinginkan siapapun. Dia berlari keluar untuk mencuri barang lagi. Melihat ini, Xian segera menghentikannya. Kau berani menyentuh bayiku? Mendengar itu, Xiong Nai menatap Xian dengan ekspresi aneh. Xian jelas merupakan wanita jahat yang terkenal di suku tersebut. Malas dan buruk, sama sekali mengabaikan anak-anak mereka sendiri. Mengapa hari ini begitu tidak biasa? Dan Xian, melihat bahwa Xiong Nai masih tidak mau melepaskan kedua anaknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerkam Xiong Nai dan menjambak rambutnya. Kulit kepala Xiong Nai terasa sakit, karena dicengkeram, jadi, dia tidak punya pilihan selain melepaskan cengkeramannya. Shan, apakah kamu sakit? Kedua anak ular ini sedang mencuri barang. Aku hanya sedang memberimu pelajaran. Si King akhirnya berhasil melepaskan diri dari situasi ini. Hebeji buru-buru berlari ke samping. Cepat ambil ubi jalar itu. Xuanji, Li Xian, dan Xiong Nai menjauh. Bibir Xian berkedut saat melihat ini. Saya memutuskan untuk pertama-tama, singkirkan pria gemuk yang suka menindas kedua anaknya itu. Perempuan. Lalu dia menarik rambut Xiong Nai lebih keras lagi. Mengapa kamu menindas bayiku? Xiong Nai benar-benar tidak menyangka hal itu. Benda kecil ini memiliki gaya magnet yang sangat kuat. Xian, tolong bersikaplah masuk akal. Mereka mencuri kerajaan merahku. Mereka adalah pencuri yang mencuri barang. Buah kaisar merah, sebenarnya hanyalah ubi jalar. Xian memandang ubi jalar yang dipegang oleh kedua anak itu.
Mereka bertanya, apakah kamu telah mencuri buah kaisar merah milik orang lain? Secercah kemarahan terlintas di wajahnya yang penuh perhatian. Beiji, di sisi lain, menundukkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Di masa lalu, setiap kali seseorang mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan, wanita jahat tidak pernah peduli atau mempercayai orang luar. Hampir mustahil untuk mendapatkan bantuan dari wanita jahat. Melihat ini, Xian sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini berarti kedua anak kecil itu tidak mencuri buah kaisar merah. Namun Xiong'nai dipenuhi amarah setelah mendengar hal itu. Dia menunjukkan kerajaan merahnya, letakkan saja di atas daun besar di sana. Dia hanya pergi sebentar, dan ketika kembali, dia sudah pergi. Namun saat itu juga, mereka melihat orang-orang berjalan sambil membawa kekaisaran merah. Jika mereka tidak mencurinya, lalu siapa yang mencurinya? Setelah mendengar itu, Xian segera membebaskan Xiong'nai. Lalu dia berjalan ke arah daun besar itu dan menyentuhnya. Kemudian, diam-diam aku menggunakan kemampuan bermain alat musikku untuk merasakannya. Saya jelas bisa mencium aroma ubi jalar. Dia berjongkok untuk memeriksanya dengan cermat. Beberapa jejak kaki berbentuk bunga plum ditemukan di tanah. Xiong'nai tampak bingung melihat hal ini. Ini terlihat seperti jejak kaki anak beruang. Mungkinkah bukan Si Qing dan Beiji yang mencurinya? Memikirkan, Yan segera berlari ke arah jejak kaki kecil itu. Dia menyingkirkan rerumputan itu. Benar saja, mereka melihatnya bersembunyi di semak-semak. Beberapa anak beruang sedang makan ubi jalar. Xiong'nai berseru kaget. Itu anak kecil Xiongro. Kondisi tanahnya sangat berantakan. Kami hampir selesai makan ubi jalar. Xiong'nai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil keempat anak beruang yang tergeletak di tanah. Anak-anak itu tidak pernah menyangka mereka telah ditemukan. Mereka langsung mulai memukul dan menendang, berteriak dan meraung. Hingga ia bertemu dengan tatapan tajam Xian. Barulah kemudian mereka terdiam karena takut. Si Qing dan Beiji menjaga jarak dari masalah ini. Xian menuntut agar Xiong'nai meminta maaf kepada kedua bocah nakal itu. Hanya manusia ular berdarah dingin. Ini bukan kali pertama mereka mencuri sesuatu. Siapa yang tahu apa yang ada di tangan mereka dalam kekaisaran merah? Apakah kamu mencurinya dari orang lain? Nada bicara Xiong'nai yang meremehkan membuat Xian sangat tidak nyaman. Dia menoleh ke belakang, menatap kedua bayinya. Hanya bibir Si Qing dan Beiji yang mengerucut tanda ketidakpuasan. Gelombang pelecehan lainnya di Fujian semakin memanjang. Wajah Xian langsung memerah saat menatap Xiong'nai. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan memukulmu. Setelah mengatakan itu, Xian langsung menerkamnya. Mereka bertarung bersama. Meskipun Xiong'nai lebih tinggi dan lebih kuat dari Xian secara fisik. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Xian. Setelah beberapa putaran, Xian kemudian memukuli Xiong'nai hingga wajahnya memar dan bengkak. Penampilan garang, hal ini membuat keempat anak beruang yang berdiri di dekatnya ketakutan. Setelah mengalahkan, Xian kemudian menarik Xiong'nai ke depan kedua anak itu. Dia harus meminta maaf dengan tulus. Xiong'nai dipaksa hingga ke titik tanpa kembali. Dia segera meminta maaf, lalu dia berbalik dan lari sambil menangis. Piti. Melihat prajurit yang telah berurusan dengan Xiong'nai dan keempat anak beruang itu, mengapa meragukan bahwa perempuan jahat itu kerasukan saat ini? Namun, burung pegar itu berkata, saya harap Xian tetap dirasuki roh jahat selamanya, itu pun tidak masalah. Beberapa menit kemudian, ketiganya kembali ke gua. Kedua anak kecil itu siap dipukuli. Namun kemudian mereka melihat Xian di luar dengan kain yang baru saja ditenun. Padang rumput itu dibawa masuk. Benda itu diletakkan di bawah kulit binatang. Saya mencobanya dan hasilnya menjadi jauh lebih lembut. Kemudian, Xian mengorek-ngorek api di ruangan itu beberapa kali lagi. Hal itu kembali membangkitkan gairahnya. Kemudian sisa-sisa tulang kaisar, artinya, memanggang kentang di atas api. King Barret melihat ini. Pemuda itu berbicara kepada Aktik. Kapan perempuan jahat menggunakan api suci? Karena api dianggap berbahaya oleh para orc. Ini adalah keberadaan yang sangat sakral. Di suku Yanxiang, hanya kepala desa yang memiliki keterampilan membuat api. Sebagian besar orc memakan makanan mentah. Kemarin, Si Qing dan Beiji menatap api unggun dengan bingung. Namun, saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini secara mendalam. Hari ini, mari kita lihat industri rokok swasta. Keraguan saya semakin menguat. Artik menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa. Mungkin aku memang benar-benar kerasukan. Sisin langsung mengerutkan kening. Apakah kerasukan memberikan kemampuan untuk mengendalikan api ilahi? Pada saat yang sama, Xian memanggang sisa daging dari kemarin. Ditaburi dengan garam dan merica. Lalu saya memanggil kedua anak laki-laki itu untuk makan bersama. Namun mereka tetap berjongkok di sudut, tanpa bergerak. Shan tahu, menaklukkan hati penjahat Zizai bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jadi saya tidak terburu-buru. Setelah makan barbeque, dia pergi sendirian. Kedua anak laki-laki itu bertemu muka. Saya tidak mengerti mengapa para betina jahat itu tidak menyerang mereka. Tapi aku sangat lapar. Maka mereka pun segera melangkah maju. Dia mengambil daging panggang itu dan mulai memakannya dengan gigitan besar. Di sisi lain, seseorang menemukan sepotong kayu besar untuk dihisap. Butuh banyak usaha untuk menyeretnya kembali ke gua. Karena dia ingin membuat wadah untuk mandi. Namun, tidak seperti orc jantan, dia tidak bisa berubah menjadi bentuk hewan. Gunakan cakar untuk menggaruk wadah tersebut. Meskipun ada pena tangan berwarna perak, namun, perak sebenarnya cukup lunak. Jika Anda menggunakannya untuk meratakan kayu, kemungkinan besar alat ini akan cepat rusak. Tepat ketika Xian merasa khawatir, Beiji tiba-tiba angkat bicara. Bukankah kamu memiliki hutan ular? Xian berkedip, saat saya sedang membersihkan rumah sebelumnya, saya memang melihat sisik berwarna ungu. Konsekuensi dari pencarian Xian di dalam gua. Namun, ditemukan, melihat roh ular ini, yang lebih besar dari telapak tangannya. Xian tiba berpikir.
Keempat anak ular itu semuanya seusia ini jika diukur berdasarkan usia ular mereka. Seberapa besar tubuhnya? Kemudian Xian menggunakan sisik ular untuk menggores kayu tersebut. Kayu keras itu sekeras tahu. Benda itu sangat mudah dipotong. Ini sangat berguna. Xian tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian. Pada saat itu, Beiji mengeluh bahwa Fu Shou sangat kuat. Sayang sekali kamu tidak menginginkannya. Xian Wen melirik ayah dari para penjahat roh ular. Tokoh antagonis utamanya, tentu saja sangat kuat. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak berniat untuk benar-benar menerima akal sehat. Terlebih lagi, ular itulah yang paling dia takuti. Gunakan hal-hal baik dengan cepat. Xian mengikis batang kayu besar itu semudah memotong tahu. Mengikis dan berkarat, 2 ember kayu dibuat dalam waktu singkat. Ember yang lebih kecil digunakan untuk membawa air. Embernya digunakan untuk mandi. Setelah melakukan hal-hal ini, dia memberikan hal berharga ini. Sisik ular, bahkan lebih baik daripada pisau, ditempatkan di tempatnya. Bawalah ember ke sungai untuk mengambil air. Lalu saya merebus air di dalam panci batu dan melakukannya beberapa kali. Bak mandi kayu itu diisi hingga lebih dari setengah penuh. Kedua anak laki-laki itu menatapnya. Saya tidak tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Kemudian Xian meminta kedua anak laki-laki itu untuk datang dan mandi. Namun setelah mendengarkan dengan saksama, dia menjadi sangat pemberontak. Dia bilang dia lebih memilih digigit serangga sampai mati daripada mencucinya. Xian bahkan mengancam bahwa dia tidak bisa makan jika dia tidak mencuci tangannya. Dia tetap tidak menyukainya. Sebaliknya, Beiji memiliki banyak jalan memutar. Setelah melepas rok kulit binatang yang compang camping itu, dia dengan cepat dan malu-malu melompat ke dalam bak kayu itu. Setelah 2,5 jam, semuanya berhasil dibersihkan. Kulit orang Arktik seputih dan selembut susu. Sikap Xian sangat menggemaskan. Sementara itu, si Qing hanya menatap lurus ke arahnya. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Hanya, saat Arktik bersiap mengenakan rok kulit binatangnya yang compang camping, Xian mencegahnya mengenakan itu. Melihat itu, Qing Barat segera bergegas mendekat dan dengan marah berkata, "Perempuan jahat, beraninya kau menindas Arktik? Apakah kamu mencoba menghinanya? Semua ini adalah ular yin, dengan 2 elemen kun. Manusia ular dewasa itu tidak merasa malu. Dan mereka juga merasa itu megah dan mendominasi. Namun, makhluk setengah manusia ular kecil itu karena hal ini, sering diintimidasi." Xian langsung mengerti apa yang dipikirkan kedua anak kecil itu. Lalu dia buru-buru berkata, "Saya hanya bermaksud, cuci rok kulit binatang kecilmu itu." Setelah berbicara, kedua tangannya dimasukkan ke dalam lapisan es Arktik. Dia mengangkatnya dan mengeringkannya dengan sepotong kecil kulit binatang. Kemudian diletakkan di atas alas kulit binatang. Di bawah tempat tidur dari kulit binatang, tikar likorise yang lembut dan empuk telah dihamparkan. Kemudian dia merokok dan mengambil kulit binatang besar lainnya dari rumah. Benda itu digunakan sebagai selimut untuk menutupi wilayah Arktik. Setelah diperiksa lebih teliti, saya melihat bahwa Arktik sebenarnya sedang berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba aku merasa iri. Xian mendapati dirinya bahkan lebih kotor. Jadi dia menemukan beberapa daun besar. Tutupi pintu masuk gua. Kemudian, dengan memanfaatkan air yang telah habis digunakan di Arktik, aku juga membersihkan diri. Selama periode ini, kedua anak laki-laki itu dengan sengaja memalingkan kepala mereka. Dia menoleh untuk melihatnya. Setelah membersihkan lumpur tebal tersebut, kulit Xian sebenarnya warnanya putih susu yang sama seperti Arktik. Kedua anak laki-laki itu tidak pernah menduga hal ini. Magnetisme buruk tersembunyi di bawah tanah. Dia sangat cantik. Xian akan pergi ke Arktik. Setelah mencuci sendiri kulit hewan mereka dengan air, mereka bersiap meninggalkan gua dan membuang air mendidih itu. Jemur kulit binatang hingga kering. Tepat saat itu, Qing Barat tiba-tiba menghentikannya untuk pergi keluar. Bantal Arktik di atas ranjang juga menggemakan suara ibunya dengan keras. Kamu akan mendapat masalah jika keluar rumah. Si Yingwen berdiri di sana, benar-benar bingung. Apakah kamu sudah melupakan tentang magnetisme yang buruk? Suku Rockbox memiliki lebih dari 200 orc laki-laki. Namun, hanya ada 17 orc perempuan. Jika kamu keluar sekarang, banyak pria yang ingin merampok Anda. Lucian terdiam kaget mendengar hal itu. Dia tiba-tiba teringat saat dia pergi mengambil daging tadi. Saya hanya melihat orc jantan, bukan orc betina. Membayangkan perut six-pack itu masih membuatku sedikit bersemangat. Tapi dia tidak mau menerima akal sehat sekarang. Namun, sebelum Xian sempat berbicara, Sisin merebut kulit binatang itu dari tangannya. Kemudian mereka berlari keluar gua untuk mengeringkan pakaian mereka. Xian tiba merasa bahwa dia sebaiknya tidak mandi. Alih-alih dikelilingi oleh laki-laki, lebih baik kotor saja. Setelah menghela napas, dia mengeluarkan sebuah cermin kecil dari penyimpanan ruangnya. Aku menatap diriku sendiri di cermin kecil itu. Penampilannya 8 atau 9 bagian mirip dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia mengeluarkan alas bedak dari kemasan kosmetik dan eyeliner coklat. Mulailah mengoleskannya ke wajah Anda, hingga berubah menjadi wajah gelap yang penuh bekas cacar. Arktik terus menatapnya. Tidak mengerti hal buruk, dari mana asal benda-benda bermagnet. Xian mengembalikan eyeliner itu ke tempat penyimpanannya setelah selesai menggunakannya. Kemudian kembali bertanya kepada Arktik, bolehkah saya keluar sekarang? Mata bulat Arktik menatapnya. Lalu dia mengangguk, wajahnya sedikit memerah. Xian, gua itu merupakan sudut yang sangat terpencil dari wilayah suku tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak bertemu orang lain ketika mereka keluar. Dia membawa pulang sebuah batu. Sebuah tong air diukir dari batu besar menggunakan kulit ular. Batu lain digunakan untuk mengukir tutupnya. Mengukir batu membutuhkan waktu lebih lama daripada mengukir kayu. Sore itu, selain melakukan hal-hal ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kemudian dia pergi ke sungai untuk mengambil air. Ambil selembar kain non-anyaman untuk membalut luka dari area tersebut. Digunakan untuk menyaring sedimen dari air sungai. Kemudian tuangkan air ke dalam tangki air dan tutup.
Hari yang sibuk, tidak ada makanan lain di rumah. Xian memandang ubi jalar yang dibawa kembali oleh kedua anak ular itu. Apakah kita bisa makan buah tanah berwarna merah? Dia dengan lembut menyentuh bibirnya tanpa berbicara. Pihak Artik tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, tanyakan pada wanita jahat itu. Siang hari, mengapa tidak meragukan buah tanah merah kita? Itu dicuri dari orang lain. Aku percaya padamu. Dan aku tidak akan membiarkan bayiku diintimidasi oleh orang lain. Bukankah aku sudah mengatakan ini berkali-kali? Sebut saja aku wanita jahat. Panggil aku ibu. King Barat memandanginya dari samping. Beiji ragu sejenak. Dia perlahan membuka mulutnya dan memanggil ibu. King Barat menatap Beiji dengan terkejut saat melihat ini. Dia diam-diam mencatat nama pengkhianat ini dalam pikirannya. Namun, si King juga menemukan bahwa mulai kemarin, wanita di hadapan saya tampaknya telah berubah. Menjadi sosok yang lembut seperti yang ia impikan. Sekalipun ibu yang penyayang itu dirasuki roh jahat. Dia juga berharap agar kaum perempuan dapat terus seperti ini. Xian akhirnya mendengar teriakan ibu dari kutub utara. Dia sangat gembira. Dia menelan Artik dalam sekali teguk. Dia hanya mencubit wajahnya yang cerah dan lembut. Artik terkejut. Tidak terlalu sakit saat pipiku ditarik. Buah tanah merah yang diberikan ibuku kepadaku digali oleh Shaking dan aku. Ini bisa dimakan? Betapa hebatnya kedua anak ini. Setelah itu, saya akan mencuci buah beri merah itu. Aku akan membuatnya untukmu makan. Setengah jam kemudian, Xian dan Beiji mulai makan. Hanya dengan melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati dari jauh, barulah seseorang dapat benar-benar mencapai hal ini. Sekalipun Xian mengundangnya makan malam, dia tetap bersikeras, kau bilang aku tidak boleh makan ini. Aku bicara omong kosong. Ayo makan. Baunya sangat enak. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saya sakit perut. Mengapa hal ini dipanggil pada saat ini? Sangat memalukan. Akulah yang menggali buah ladang merah itu. Anda bisa memakan apa yang Anda gali. Sangat manis dan lezat. Aku lapar sekali. Tak lama kemudian hari sudah gelap. Setelah kedua anak kecil itu kenyang, seperti biasanya, aku akan tidur di sudut gua. Jantung Xian berdebar kencang saat melihat ini. Mereka segera dibaringkan di tempat tidur. Xian kemudian berjongkok. Dia mengangkat anak ayam kecil itu dalam satu gerakan cepat. Aku meletakkan benda kecil yang lembut dan menggemaskan itu di atas tempat tidur. Kemudian, dengan sabar, aku pergi memeluk si King. Namun si King berjuang mati-matian. Dia sama sekali menolak membiarkan Xian memeluknya. Dia menyatakan bahwa dia lebih memilih mati kedinginan daripada tidur di tempat tidur. Si Biais sangat ingin menjadi bayi. Namun pada akhirnya, aku menahan diri. Mereka membiarkan si King tidur di tanah dan mengabaikannya begitu saja. Setelah masuk ke tempat tidur, dia menyelimuti Artik dengan selimut. Lalu saya tidur nyenyak. Ibu sedang tidur. Baunya enak sekali. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang tidak tercium bau darah. Kasurnya sangat empuk dan hangat. Seperti tungku, sekalipun dia berbohong padaku, mereka akan menjualku besok. Setidaknya sekarang aku bahagia. Terkejut dan garang, dia menatap tajam ke arah Artik Ai. Pengkhianat itu berinisiatif untuk mendekati wanita jahat tersebut. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia berbalik dengan kesal, membelakangi mereka. Xian terbangun suatu malam di tengah malam. Dia menyembunyikan diri saat keluar. Setelah wanita muda itu kembali, menatap si King di dalam gua di bawah sinar bulan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kedua anak ular itu sudah bangun. Xian menatap King Barat dengan tatapan kosong sejenak. King Barat sangat tegang karena tatapan Xian. Wanita jahat itu menatapnya seperti ini di tengah malam. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Namun, Xian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kedua anak nakal ini memang sangat usil. Shi King, khususnya, seperti landak. Tapi dia cukup menggemaskan saat tidur. Tawa Xian membuat King Barat benar-benar bingung. Dia berpura-pura tidur, dan sama sekali tidak berani bergerak. Xian sedikit membungkuk. Mereka dengan hati-hati dan lembut mengangkat si King. Si King merasakan gerakan Xian. Jantungku berdebar kencang sekali. Jemput aku, larut malam. Dia pasti akan melemparku keluar untuk memberi makan hewan liar. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Aku tidak akan masuk angin kalau tidur di sini. Ini ranjangnya. Dia membaringkanku di ranjang ini. Tidak, aku penuh lumpur. Ranjangnya sangat bersih, aku akan mengotorinya. Bagaimana kamu bisa tidur di tempat tidur? Dia pasti akan memukulku lagi besok. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak. Dia tidur tepat di sebelahku. Pagi berikutnya, tiba dengan cepat. Xian adalah orang terakhir yang bangun. Saat ia bangun, kedua bayinya telah hilang. Dia pergi mencari, tetapi hanya menemukan kutub utara. Berdasarkan apa yang dia katakan, si Qing pergi mandi di sungai. Xian tersenyum lega setelah mendengar hal itu. Menyadari bahwa Anda perlu mandi adalah sebuah kemajuan. Saat itu juga, ekspresi Artik tiba-tiba berubah. Ini menyakitkan. Mama, perutku sakit sekali. Aku mungkin akan mati. Apakah kamu akan melupakan Beijing setelah meninggal? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kau bisa mati? Segera beritahu, ibumu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Bu, ini kotoran yang baru saja saya buang pagi ini. Ibu, ada cacing di dalam kotoranku. Aku sekarat.